Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2, kita akan membaca mulai dari ayat 8, bagaimana manusia itu ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sangat baik, ya, sangat indah, sangat nyaman. Tentu manusia itu sangat bahagia di tempat itu, yaitu Taman Eden. Ayat 8 saya membaca, ayat 9 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan baca secara bergantian. Manusia dan Taman Eden, ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menentukan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah kau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya Allah semuanya pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya, kemarin kita lihat segambar dan serupa dengan Allah, yaitu suatu ciptaan yang istimewa, yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Walaupun memang dia dari debu tanah, ya, yang dibentuk dari tanah, tetapi Tuhan memberi nafas, ya, memberikan nafas kepada manusia itu sehingga manusia itu hidup. Ya, gambar dan rupa Allah berarti memiliki karakter-karakter ilahi di dalam diri manusia itu.
Ya, sifat-sifat Allah ada di dalam diri manusia itu, dan ada kuasa di dalam diri manusia itu untuk menguasai ya, ciptaan yang lain. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan menempatkan manusia itu di tempat yang terbaik, di Taman Eden. Ya, taman yang penuh dengan kebahagiaan karena semuanya serba ada ya, makanan mereka yaitu dari ya biji-bijian, buah-buahan itu lengkap semuanya. Ya, binatang-binatang di sana pun ya sangat tunduk kepada manusia itu. Manusia itu memberi nama kepada binatang-binatang itu. Manusia itu mengelola semuanya. Dan kita melihat bahwa ketika manusia itu seorang diri, dan itu sesuatu yang tidak baik tentunya, karena ada mandat ilahi ya, mandat yang daripada Tuhan kepada manusia itu untuk beranak cucu. Tapi kalau dia seorang diri kan tidak mungkin. Nah, maka Tuhan ya menjadikan seorang perempuan dari laki-laki itu, dari tulang rusuknya. Nah, tempat yang disediakan oleh Allah bagi manusia adalah tempat yang indah, yang bahagia. Nah, yaitu Taman Eden ya. Semuanya tersedia di sana, dan disitulah manusia itu berkarya. Ya, disitulah manusia itu mengelola semua ciptaan itu. Di ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi ada karya dari manusia itu di Taman Eden itu untuk mengelola, mengusahakan, memelihara. Ya. Tetapi ada juga perintah Tuhan bahwa manusia itu tidak semua tanaman-tanaman, ya, buah-buahan itu bisa dimakan. Ada peraturan yang daripada Tuhan. Ya. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah, ini kan, perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi pohon buah-buah yang ada di dalam, ya buah yang bisa dimakan bebas. Ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi manusia itu menerima perintah dari Tuhan. Ya, pertama kita lihat semua boleh. Ada bagian-bagian yang bisa dimakan. Ya, ada pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan di Taman Eden itu, bebas. Ya, makan. Ya, sepuasnya boleh, kira-kira begitu ya. Tidak ada masalah. Tidak akan jadi berdosa kalau mau makan buah itu. Tetapi ada satu buah yang tidak boleh dimakan dari satu pohon yang disebut pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, perintah Tuhan adalah jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, nanti kita akan mengerti bahwa memang ketaatan manusia itu diuji di sini. Apakah dia taat melakukan perintah Tuhan atau tidak? Yang pada akhirnya nanti di pasal 3 kita tahu ternyata manusia itu tergoda dan memakan buah itu. Itulah kejatuhan manusia dalam dosa. Ketidaktaatan kepada firman Allah, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan itu akan mendatangkan celaka. Itu adalah dosa ya. Ya, jadi melenceng dari sasaran itu dosa. Sasaran Allah ya, di mana Allah menciptakan manusia supaya manusia itu memuliakan Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Tetapi ketika manusia itu tidak taat, nah disitulah melenceng dari sasaran, daripada sasaran Allah bahwa manusia itu untuk menyembah. Ternyata manusia itu tidak taat. Nah, sampai sekarang kita tahu bahwa manusia pada umumnya tidak taat pada dasarnya, karena pemberontakan di dalam diri manusia itu sudah ada. Nah, tetapi semulanya adalah Allah tidaklah menempatkan manusia di dalam dunia yang penuh dengan
kegelapan ini, yang penuh dengan kekerasan ini, yang penuh dengan persoalan yang luar biasa ini, ya, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Nah, dan Allah mau juga manusia itu akan menikmati suasana seperti Taman Eden. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan mau supaya kita pada akhirnya menempati tempat seperti Taman Eden. Ya, dan itu nanti akan terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik kepada manusia, ya. Dan ada rambu-rambu yang Tuhan berikan kepada kita dalam perjalanan hidup manusia, dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita harus mengikuti rambu-rambu itu, aturan-aturan yang Allah buat atau perintah Tuhan, maka kita akan terus mengalami sukacita itu. Ya, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Jadi sebenarnya dengan mengikuti ini saja manusia cukup bisa puas memakannya, tidak akan kekurangan. Ya, tidak harus sebenarnya memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena cukup, bukan sekedar cukup, puas untuk menikmati yang lain. Tetapi ternyata perintah yang satu ini membuat manusia itu ya gagal, ya, karena tergoda. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di taman itu, ya, ini sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, manusia ketika seorang diri saja, dan Tuhan melihat, wah, ini tidak baik, manusia itu seorang diri saja. Di ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan, yang bisa bersama-sama, ya, yang punya satu visi misi, kira-kira begitu, ya, yaitu untuk mengikuti perintah Allah, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, ya, berkembang biaklah, ya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi laki-laki itu tidak baik seorang diri saya untuk memenuhi program Allah di dalam dirinya, karena tidak akan mungkin seorang diri saja. Nah, maka diberikanlah kepada laki-laki itu perempuan yang diambil dari laki-laki itu sendiri. Lihat prosesnya adalah di ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu, ya, karena mereka hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Nah, bagaimana karya Allah terhadap manusia ini sungguh luar biasa. Manusia pertama, Adam, tertidur. Nah, di saat dia tertidurlah Tuhan mengambil tulang rusuk, ya, dari Adam dan membangun seorang perempuan. Ini satu karya yang luar biasa, ya. Dan kemudian perempuan itu diberikan kepada laki-laki itu, dan laki-laki itu menerima perempuan itu dengan sukacita, ya. Dia menerima dan berkata tadi, inilah dia, dikatakan inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, dia menerima wanita itu, ya, sebagaimana dia menerima dirinya sendiri, karena inilah dia, tulang dari tulangku, ya. Nah, dalam hubungan suami istri, ya, proses pernikahan itu
Di sini letak indahnya adalah seorang laki-laki harus mengakui ya seorang perempuan itu adalah pasangannya yang sepadan dengan dia, ya yang menerima perempuan itu sebagaimana laki-laki menerima dirinya sendiri. Ya, jadi menyatu. Ya, dan keduanya ya setelah saat ini ya, konteks sekarang setelah manusia itu atau laki-laki dan perempuan diberkati, mereka menjadi satu dan mereka tidak perlu malu. Ya, mereka keduanya telanjang, tidak perlu malu karena hidup berkenan di hadapan Allah, hidup kudus di hadapan Allah. Ini adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan ya. Jadi pernikahan itu adalah dari Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan perempuan itu di sisi seorang laki-laki. Sebab laki-laki itu tidak baik seorang diri saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, laki-laki dan perempuan itulah yang layak menerima berkat dari Tuhan dalam satu pernikahan kudus. Laki-laki dengan laki-laki tidak layak, itu melanggar firman Allah. Perempuan dengan perempuan tidak layak, itu melanggar firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dalam bagian ini kita sangat jelas melihat bagaimana karya Allah ini sungguh luar biasa. Dengan kebenaran firman kita sungguh bahagia, bersuka cita ya, bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli kepada kita, dan Tuhan mau supaya kita hidup bahagia. Itu sebabnya dalam bagian ini kita lihat manusia itu ditempatkan di tempat yang terbaik, Taman Eden, dan diperhatikan oleh Allah, kemudian diberikan yang terbaik oleh Allah kepada manusia. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dapat melengkapi hidup manusia, apa yang dapat membahagiakan manusia, diperhatikan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita gumuli, Tuhan tahu, dan Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kita. Untuk itu naikkanlah syukur kepada Tuhan. Kita adalah ciptaan Allah yang dari debu tanah tetapi diberikan nafas oleh Tuhan, dan Dia menempatkan kita sesungguhnya di tempat yang terbaik. Nah, manakala kita melakukan firman Allah, mengikuti perintah Tuhan, maka yang terbaik akan kita alami. Amin. Kebenaran firman Tuhan kiranya menolong kita dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita taat kepada Dia dan banggalah, bahagialah sebagai ciptaan yang istimewa. Secara khusus untuk pasangan suami istri, pertahankan ya pernikahan, ya pertahankan rumah nikah, jangan sampai terobrak-abrik, sebab Tuhan yang memberikan pasangan hidup bagi laki-laki itu yang sepadan, dan wanita sebagai penolong bagi seorang pria dalam satu pernikahan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.